lereng Gunung Kendehala, tersembunyi sebuah desa bernama Watu Petung. Desa itu tampak damai, sawah hijau membentang. Suara tonggeret menemani sore hari, dan anak-anak berlarian di pematang. Namun, di luar batas desa, orang-orang selalu berbisik penuh nyeri. Konot, Watu Petung bukan desa biasa. Desa itu pernah hilang dalam semalam. Ditelan sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Ratri, gadis berusia 17 tahun, sering mendengar bisikan-bisikan itu. Ketika ia diam-diam pergi ke pasar desa tetangga, jangan dekat-dekat orang Watu Petung. Mereka punya perjanjian gelap, begitu kata orang-orang. Ratri selalu heran, mengapa semua orang memandang desanya seolah-olah kutukan berjalan di atas bumi. Malam itu, setelah pulang dari pasar ia duduk di beranda rumah. Angin membawa aroma tanah basah, tapi ada sesuatu yang janggal. Samar-samar ia mendengar bunyi gamelan dari arah hutan utara. Suaranya lirih, seperti pesta yang jauh. Ratri berusaha meyakinkan diri, mungkin hanya suara angin. Namun, semakin ia mendengar semakin jelas denting saran dan gong memanggil-manggil. Ketika ia beranjak hendak masuk rumah, sebuah bayangan melintas di pematang, tinggi hitam dengan sorot. Mata merah menyala, Ratri terperanjat. Tubuhnya kaku seakan tertancap di tanah. Bayangan itu berdiri menatapnya, lalu menghilang begitu saja ke arah hutan. Ratri gemetar. Ia masuk ke rumah dan mendapati ayahnya. Pak Jatmiko sedang menutup jendela. Rapat-rapat. Wajah ayahnya pucat seolah ia juga mendengar sesuatu. Bapak, suara Ratri bergetar. Apakah tadi gamelan? Pak Jatmiko terdiam lama sebelum menjawab lirih. Jangan pernah menoleh kalau kau mendengarnya lagi. Nah, itu bukan untuk telinga kita. Malam itu, Ratri sulit tidur dalam mimpinya. Ia kembali melihat sosok hitam dengan obor menyala merah di tangannya. Sosok itu berbisik dengan suara berat. Sudah waktunya. Watu Petung harus kembali. Keesokan harinya, kabar kedatangan seorang pemuda asing membuat heboh. Namanya Bayu, mahasiswa dari kota yang sedang melakukan penelitian sejarah. Ia menginap di rumah salah satu warga dan dengan cepat akrab dengan anak-anak muda desa, termasuk Ratri. Berbeda dengan warga lain yang takut, Bayu justru antusias mendengar cerita mistis. Aku ingin tahu soal suara gamelan di hutan itu, kata Bayu pada Ratri, sambil tersenyum penuh tantangan. Mungkin itu hanya tradisi lama, atau bahkan fenomena alam. Ratri menunduk. Kau tak mengerti. Tidak ada yang berani membicarakannya. Di tepi sawah seorang lelaki tua tiba-tiba muncul. Mbah Karso, sesepuh desa yang jarang keluar rumah. Matanya tajam penuh rahasia. Ia menatap Bayu lama sekali seolah menimbang sesuatu. Lalu dengan suara berat ia berkata, anak muda, jika kau mendengar gamelan di hutan, jangan kau ikuti. Karena siapapun yang menoleh tak akan pernah kembali. Ucapan itu menggantung di udara, meninggalkan hawa dingin di hati Ratri. Bayu hanya tersenyum sinis menganggapnya sekadar mitos. Namun bagi Ratri itu adalah pertanda bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat dan Watu Petung berada di ambang kehilangan lagi. Hari-hari setelah pertemuan itu, Bayu semakin penasaran dengan ucapan Mbah Karso. Pemuda itu sering mondar-mandir di sekitar rumah sesepuh desa, berharap bisa mendapatkan cerita lebih jauh. Namun, warga Watu Petung justru menjauh. Mereka menganggap Bayu lancang karena terlalu banyak bertanya. Ratri sendiri mulai merasa gelisah. Suara gamelan dari arah hutan kini terdengar lebih sering, bahkan kadang menjelang sore. Dulu suara itu hanya muncul menjelang malam. Setiap kali dintingnya terdengar, ayam-ayam berlarian panik, dan anjing desa melolong panjang ke arah utara. Suatu malam, Ratri tak tahan lagi. Ia mendatangi rumah Mbah Karso. Rumah itu tua, berdinding papan hitam karena asap dapur, dengan lampu minyak redup yang berkelap-kelip. Mbah Karso duduk di depan kayu. Tubuhnya kurus, matanya cekung. Namun tatapannya tajam menembus siapa saja yang berani menatap balik. Ratri, kenapa kau datang malam-malam begini? Suara Mbah Karso serak, seakan setiap kata mengandung beban berat. Ratri menelan ludah. Mbah, suara gamelan itu, apa benar pasar gaib? Sesaat, ruangan itu hening. Hanya suara jangkrik dari luar yang terdengar. Lalu Mbah Karso menarik napas panjang. Nak, setiap 40 tahun sekali, pintu antara dunia kita dan dunia mereka terbuka. Pasar itu hanyalah tanda, sebuah undangan. Dan bila waktunya tiba, seluruh desa ini akan dipanggil. Ratri terperanjat. Ia hendak bertanya lebih lanjut. Namun pintu rumah tiba-tiba diketuk. Bayu muncul
dengan wajah penasaran yang tak bisa disembunyikan. Saya ingin tahu juga Mbak, kalau ini sekadar mitos, saya bisa membuktikannya. Kalau benar, setidaknya saya bisa menulisnya sebagai sejarah. Mbah Karso menatap Bayu lama sekali, hingga pemuda itu merasa dadanya sesak. Anak muda, kadang kebenaran bukan untuk dicatat. Ada rahasia yang harus disimpan, agar tidak menelan siapapun yang mendekat. Namun Bayu tetap keras kepala. Saya tidak percaya sesuatu bisa membuat satu desa hilang begitu saja. Itu hanya cerita orang-orang luar. Mbah Karso tersenyum miris. Ia mengambil segenggam abu dari tungku dapur dan meniupkannya ke lantai. Dari abu itu terbentuk pola lingkaran aneh, seperti simbol kuno. Kau tahu apa ini? Tanyanya. Bayu menggeleng. Itu lambang perjanjian. Jawab Mbah Karso, dulu leluhur Watu Petung meminta kemakmuran. Mereka diberi tanah subur, panen melimpah, dan hidup makmur. Tapi sebagai gantinya, setiap 40 tahun, seluruh desa harus menjadi tumbal. Dan waktunya hampir tiba. Ratri menutup mulutnya, tubuhnya bergetar. Bayu menahan senyum, meski dalam hati mulai goyah. Jadi Mbah, suara gamelan itu tanda mereka menjemput. Mbah Karso mengangguk pelan. Ya, dan kalau kau mendengar panggilan namamu dari arah hutan, jangan sekalipun menoleh, karena itu artinya rohmu sudah mereka incar. Tiba-tiba, suara gamelan terdengar lagi. Kali ini lebih keras, seakan berasal dari belakang rumah. Mbah Karso, denting saron, dan gong bercampur dengan suara tawa sayup-sayup. Bayu dan Ratri saling berpandangan dengan wajah pucat. Mbah Karso berdiri, mengambil tongkat kayunya. Matanya menatap pintu. Rumah yang bergetar pelan seakan ada sesuatu yang mendorong dari luar. Sudah dimulai, gumamnya. Gerbang itu perlahan terbuka, dan kita tidak bisa lagi menutupnya. Rasa penasaran Bayu sudah memuncak. Ucapan Mbah Karso justru membuatnya semakin ingin melihat sendiri kebenaran cerita pasar gaib. Bagi Ratri, itu adalah larangan mutlak. Tapi Bayu menantang dengan senyum sinis. Kalau kita tidak pernah lihat, bagaimana bisa kita tahu kalau ini nyata? Bisa saja semua ini hanya cara orang tua menakut-nakuti, katanya dengan nada meremehkan. Ratri menatapnya tajam. Bayu, aku lahir dan besar di desa ini. Tidak ada yang berani mendekati hutan utara malam-malam. Aku takut, Bayu. Namun Bayu menepuk pundaknya ringan. Justru itu alasannya aku harus melihat. Kalau benar pasar gaib ada, aku akan mencatat dan membuktikan pada dunia. Kalau tidak, kita bisa tertawa bersama. Malam Jumat Kliwon, dengan cahaya bulan pucat di langit, Bayu berhasil membujuk Ratri ikut. Mereka berjalan pelan ke arah hutan utara. Angin membawa aroma wangi kemenyan, padahal tidak ada siapapun yang membakar. Suara gamelan lirih terdengar semakin jelas setiap langkah mendekat. Denting saron berpadu dengan gong berat, iramanya lambat namun menusuk. Begitu sampai di tepi hutan, mereka melihat cahaya lampu minyak berderet, seolah pasar malam tengah berlangsung. Bayu menelan ludah, meski wajahnya masih mencoba tenang. Lihat, Rat, ini nyata. Di depan mereka terbentang pemandangan yang mustahil, pasar ramai di tengah hutan. Orang-orang berwajah pucat menjajakan dagangan aneh emas, permata, kain sutra berkilau, hingga makanan beraroma harum menusuk hidung. Namun, wajah para pedagang datar, kosong, tanpa ekspresi kehidupan. Ratri menggenggam tangan Bayu erat-erat. Kita harus pergi, bisiknya ketakutan. Tiba-tiba, dari antara kerumunan, seorang pedagang wanita menatap lurus ke arah Ratri, wajahnya pucat. Matanya hitam legam tanpa bola mata. Ia tersenyum samar, lalu melambai dengan tangan kurusnya. Suaranya lirir, tapi jelas menusuk telinga. Nduk, mari ikut pulang. Sudah waktunya. Ratri terpaku. Tubuhnya gemetar hebat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menarik langkahnya maju. Bayu buru-buru menarik lengannya, namun kaki Ratri seakan berat menolak pergi. Suara gamelan semakin keras, bercampur dengan suara-suara bisikan, tak jelas dari segala arah. Pedagang lain mulai menoleh ke arah mereka, satu persatu. Wajah-wajah tanpa jiwa itu, kini menatap tajam. Seolah mereka semua tahu siapa Ratri sebenarnya. Bayu berteriak, lari Rat. Ia menarik paksa gadis itu, berlari keluar hutan sekuat tenaga. Dari belakang terdengar suara tawa cekikikan, jeritan aneh, dan dentuman gong terakhir yang mengguncang tanah. Begitu mereka menembus batas hutan, semuanya lenyap. Hanya sunyi dan angin malam yang tersisa. Ratri jatuh terduduk, napasnya terengah-engah.
Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Apa-apa yang mereka maksud sudah waktunya. Suaranya bergetar. Bayu terdiam, wajahnya pucat. Untuk pertama kali, ia tidak bisa menyangkal lagi pasar gaib benar-benar ada. Dan lebih menakutkan lagi, Ratri tampaknya adalah seseorang yang telah ditunggu. Malam setelah kejadian pasar gaib, Bayu tak bisa tidur. Suara gamelan itu terus terngiang di telinganya, seolah masih berdentum di dasar hutan. Ratri juga belum pulih, matanya sembab karena tangis. Dia hanya bisa memandangi lantai rumah. Tubuhnya gemetar bila mengingat wanita pucat yang memanggilnya. Pak Jatmiko akhirnya tak kuasa menahan rahasia lebih lama. Ratri, Bayu, ada sesuatu yang harus kalian ketahui, katanya lirih. Suaranya bergetar, seakan setiap kata adalah beban berat. Ia menatap Mbah Karso yang duduk bersila di sudut ruangan. Sesepuh itu menarik napas panjang, lalu menutup mata. Sudah saatnya kalian tahu, terutama kamu, Neluk, ujarnya menatap Ratri. Mbah Karso mulai bercerita, berpuluh-puluh tahun lalu, saat desa Watu Petung masih miskin dan sering dilanda gagal panen. Para leluhur bersepakat mendatangi seorang dukun sakti dari gunung. Dukun itu menawarkan perjanjian, desa akan makmur, panen berlimpah, warga tak kekurangan. Tapi ada harga yang harus dibayar. Setiap 40 tahun sekali, seluruh warga desa harus menyerahkan diri, menjadi bagian dari kerajaan gaib. Itu syaratnya. Suara Mbah Karso berat, penuh penyesalan. Bayu menggeleng tak percaya. Itu gila. Kalian semua mau mempercayai perjanjian seperti itu? Pak Jatmiko menunduk dalam-dalam. Bukan soal percaya atau tidak. Faktanya, desa ini memang selalu makmur. Tidak pernah gagal panen, tidak pernah ada kelaparan. Tapi sebagai gantinya, saat waktunya tiba, semua harus dibayar. Ratri terdiam, wajahnya pucat pasi. Kenapa aku? Kenapa mereka memanggilku di pasar itu? Mbah Karso menatapnya dengan sorot mata berat. Karena garis darah keluargamu adalah kunci. Kau adalah keturunan pertama dari leluhur yang membuat perjanjian itu. Artinya, saat waktunya tiba, kerajaan gaib akan menjemputmu terlebih dahulu. Ratri tersentak, matanya berkaca-kaca. Bayu menggenggam tangannya erat. Tidak, aku tidak akan membiarkan mereka mengambilmu. Perjanjian konyol itu harus dihentikan. Namun Mbah Karso menggeleng pelan. Tidak ada yang bisa menghentikan. Mereka sudah menunggu. Tanda-tandanya sudah jelas. Pasar gaib menampakkan diri. Gong gaib sudah terdengar. Waktu kita hampir habis. Malam itu, rumah terasa sesak oleh bayangan tak terlihat. Dari luar jendela, angin bertiup membawa aroma kemenyan. Dan samar-samar terdengar suara gamelan lagi. Bayu menatap keluar dengan mata penuh tekad. Kalau memang ini semua tentang perjanjian, aku akan cari cara memutusnya. Mbah Karso hanya menutup mata, berbisik lirih, berhati-hatilah. Nak, siapapun yang mencoba melawan, akan menanggung akibat yang lebih mengerikan dari yang kau bayangkan. Sejak rahasia perjanjian itu terungkap, suasana desa Watu Petung berubah drastis. Malam-malam menjadi semakin mencekam. Seakan udara sendiri mengandung rasa takut. Hewan-hewan ternak gelisah, ayam berkokok tak menantu, dan anjing menggonggong ke arah hutan utara tanpa henti. Di balai desa, para tetua berkumpul dengan wajah muram. Mereka tahu waktunya semakin dekat. Tumbal harus dipersiapkan, kata seorang tetua dengan suara serak. Kalimat itu membuat udara semakin berat. Bayu, yang diam-diam mengikuti pertemuan itu, menahan emosi. Ia ingin berteriak, ingin menentang. Tapi ia sadar desa ini sudah terlalu lama tunduk pada ketakutan. Ia pulang dengan dada panas. Tekadnya makin kuat. Ia harus menyelamatkan Ratri, apapun caranya. Namun, malam itu juga, tanda-tanda pertama pemanggilan tumbal mulai tampak. Ratri terbangun dari tidurnya karena suara gamelan yang samar. Tubuhnya terasa berat. Keringat dingin membasahi leher. Ia menoleh, dan di jendela kamarnya, tampak bayangan samar seorang wanita pucat dengan mata hitam pekat. Wanita itu tersenyum, lalu menghilang perlahan seperti asap. Ratri menjerit. Bayu segera masuk, memeluknya erat. Aku janji, Rat, aku tidak akan membiarkan siapapun membawamu. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bayangan itu bukan sekadar ilusi. Sementara itu, Mbah Karso duduk sendirian di serambi rumahnya, menatap langit malam. Bulan tampak kemerahan, pertanda buruk. Ia berbisik lirih, mereka sudah datang. Waktunya hampir tiba. Tak lama kemudian, desa diguncang kejadian aneh.
Di sawah, padi yang baru saja menguning mendadak layu hitam dalam semalam. Di sungai, air yang biasanya jernih berubah keruh pekat, mengalir lambat seperti darah kental. Warga desa mulai panik. Beberapa bahkan meninggalkan rumah untuk mengungsi ke desa tetangga. Malam berikutnya, suara gamelan terdengar lebih jelas, menggema dari hutan utara. Warga yang mendengarnya merasa tubuh mereka lemah, seolah ada yang menghisap tenaga hidup. Beberapa orang bahkan melihat bayangan hitam bergerak cepat di antara pepohonan. Ratri semakin terpuruk, wajahnya pucat tak berdarah. Ia terus mengigau, menyebut nama-nama yang tidak dikenal. Bayu semakin gelisar, sementara Pak Jatmiko hanya bisa menangis diam-diam, menyalahkan dirinya karena tidak bisa melawan warisan kutukan leluhur. Puncaknya, malam itu, gong gaib terdengar lagi. Suara dentumannya begitu keras, hingga kaca-kaca rumah warga bergetar. Dari arah hutan, terdengar suara teriakan dan tangisan bercampur. Seakan ratusan orang sedang dipaksa masuk ke jurang kegelapan. Mbah Karso mendatangi rumah Ratri dengan wajah tegang. Kita tidak bisa lagi menunda. Malam tumbal sudah dimulai. Bayu langsung berdiri menantang. Aku tidak akan menyerahkan Ratri. Mbah Karso menatapnya lama lalu menghela napas berat. Kalau begitu bersiaplah, nak, karena melawan mereka berarti kau harus siap menanggung murka yang tak pernah bisa dibayangkan manusia. Di luar langit mendadak diselimuti kabut tebal. Suara gamelan terus berdentum seolah memanggil seluruh jiwa di desa. Malam tumbal telah resmi dimulai. Kabut semakin tebal menyelimuti desa Watu Petung. Udara terasa berat, setiap napas seolah menelan dingin yang menusuk tulang. Suara gamelan dari hutan utara makin keras, bercampur dengan dengungan aneh seperti ribuan orang berbisik. Bayu memegang tangan Ratri erat-erat. Gadis itu semakin lemah, matanya sayu, sesekali melirik ke arah kabut. Bayu, suaranya lirih, aku mendengar mereka memanggil namaku. Pak Jatmiko yang duduk di sudut ruangan, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Astaga, kutukan itu benar-benar sudah sampai. Ia menyesali semua keputusan leluhurnya yang dulu terjerat perjanjian. Mbah Karso masuk dengan wajah muram. Ia membawa sebuah dupa yang masih menyala. Mereka sudah membuka pintu penjemputan. Malam ini, kabut akan membawa siapapun yang terikat perjanjian. Matanya menatap tajam pada Ratri. Bayu langsung berdiri, menantang, tidak, aku tidak akan membiarkan Ratri pergi. Jika perlu, aku sendiri yang akan melawan mereka. Mbah Karso menghela napas panjang. Nak, melawan mereka bukan perkara biasa. Pintu itu bukan hanya sekadar jalan. Itu gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Tiba-tiba, rumah bergetar. Jendela terbuka dengan sendirinya. Angin dingin menerpa. Dan dari luar terlihat kabut tebal menyusup masuk perlahan. Dari balik kabut, muncul bayangan tinggi menjulang. Berwujud hitam legam, dengan mata merah menyala. Ratri berteriak histeris. Tubuhnya mendadak terangkat dari lantai. Seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Bayu merangkul pinggangnya, berusaha menarik kembali. Lepaskan dia, teriak Bayu. Bayangan itu hanya menatap, lalu suara berat bergema di ruangan. Waktu telah tiba, tumbal harus diserahkan. Mbah Karso gemetar. Ia tahu makhluk itu adalah salah satu penjemput pengawal gaib yang ditugaskan untuk membawa korban ke dunia lain. Pak Jatmiko jatuh berlutut, menangis sejadi-jadinya. Ambil aku saja, jangan anakku. Aku yang bersalah. Tapi suara itu hanya menjawab dengan tawa mengerikan. Perjanjian tidak mengenal belas kasihan. Ratri terus berteriak. Tubuhnya makin ditarik ke arah pintu yang kini dipenuhi kabut bercahaya merah samar. Bayu menggenggam tangannya erat. Urat-urat di lengannya menegang. Aku tidak akan menyerahkannya. Kalau kau mau dia, kau harus melewati aku dulu. Mbah Karso akhirnya mengeluarkan sebuah benda kuno dari kain lusuhnya, sebuah keris kecil berkarat dengan ukiran naga. Bayu, ini satu-satunya yang bisa menghalangi pintu itu. Tapi ingat, sekali digunakan, darahmu harus jadi penebus. Bayu menatap keris itu, lalu kembali menoleh ke Ratri yang hampir separuh tubuhnya tertelan kabut. Tanpa ragu, ia meraih keris dari tangan Mbah Karso. Kalau begitu, biarkan darahku yang jadi harga. Aku tidak akan membiarkan Ratri hilang. Suasana semakin mencekam. Kabut merah semakin kuat berputar. Pintu penjemputan terbuka lebar. Dan dari dalam terdengar jeritan ratusan jiwa yang telah tertelan sebelumnya. Malam itu, pertarungan antara cinta dan kutukan pun dimulai. Kabut merah berputar semakin kencang.
Suara jeritan ribuan giwat terdengar makin nyata, seolah mereka berdiri di sekeliling rumah, menanti korban berikutnya. Bayu berdiri dengan keris pusaka di tangan. Napasnya tersengal, namun tatapannya penuh tekad. Ratri masih berusaha ditarik oleh makhluk penjemput itu. Tubuhnya sudah setengah berada di dalam cahaya merah. Wajahnya pucat, matanya dipenuhi ketakutan. Bayu, tolong. Suaranya nyaris hilang ditelan raungan gaib. Bayu menggenggam keris erat, menatap Mbah Karso. Katakan apa yang harus kulakukan. Mbah Karso, dengan suara gemetar, menjawab. Tusukkan keris itu pada tanah di depan pintu gaib. Lalu beri darahmu. Hanya darah manusia yang berani melawan, yang bisa memutus jalur mereka. Tanpa ragu, Bayu menorehkan keris ke telapak tangannya. Darah segar menetes, jatuh ke bilah pusaka yang langsung berkilau samar. Ia menancapkan keris ke tanah, tepat di hadapan pintu merah yang menganga. Seketika, jeritan gaib terdengar makin nyaring. Makhluk penjemput itu terhuyung, sorot matanya berubah menjadi marah. Kabut merah berdesir, seolah tersayat oleh cahaya dari keris. Ratri terlepas dari genggamannya, jatuh pingsan ke pelukan Bayu. Namun, belum selesai. Dari balik kabut, muncul bayangan lain. Lebih besar, lebih menyeramkan. Sosok tinggi dengan tubuh berselimut asap hitam, bertanduk bengkok, dan gigi panjang berlapis. Menatap ke arah Bayu, suara beratnya menggelegar. Berani kau melawan perjanjian leluhurmu? Darahmu memang bisa menutup pintu. Tapi sebagai gantinya, jiwamu akan kami kejar. Pak Jatmiko menjerit, tidak, jangan anak itu, ambil aku saja. Sosok bertanduk menoleh padanya, lalu tertawa dingin. Jiwamu sudah ditandai, tua renta, tapi kami lebih menyukai darah segar, lebih manis, lebih kuat. Bayu merapatkan tubuh Ratri ke dadanya. Ia tahu, keris ini hanya menunda, bukan menghentikan. Luka di tangannya terus mengalirkan darah, dan setiap tetesnya membuat tubuhnya semakin lemas. Mbah Karso berusaha membantu, menaburkan kemenyan ke udara, membaca mantra kuno. Bayu, jangan lepaskan keris itu. Pertahankan sampai kabut surut. Tapi kabut tidak surut, justru semakin padat, memenuhi setiap celah rumah. Teriakan jiwa-jiwa itu kini berubah menjadi ratapan panjang. Seperti sedang memohon sesuatu. Bayu mulai berhalusinasi. Dari balik kabut, ia melihat wajah ibunya yang sudah lama meninggal. Menatapnya penuh kasih sayang. Nak, lepaskan saja. Biarkan mereka mengambilnya. Kau akan bebas dari penderitaan. Bayu mengguncang kepalanya, berusaha melawan ilusi. Tidak, aku tidak akan menyerahkan siapapun lagi. Seketika, cahaya merah di pintu bergetar hebat, seolah terhimpit kekuatan dari darah Bayu. Namun, semakin banyak darah yang menetes, semakin pucat wajahnya. Ratri yang tersadar pelan, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Bayu, hentikan. Aku tidak ingin kau mati demi aku. Bayu tersenyum lemah, lalu membisikkan kata-kata terakhir sebelum tubuhnya benar-benar goyah. Lebih baik aku mati daripada kehilanganmu. Suara keras seperti ledakan menggema. Cahaya merah mendadak padam, pintu gaib menghilang seketika. Makhluk penjemput itu lenyap, meninggalkan suara lolongan panjang. Ratri menjerit sambil mengguncang tubuh Bayu. Darahnya sudah membasahi lantai. Keris masih tertancap di tanah, bergetar dengan cahaya samar. Mbah Karso menutup wajah dengan kedua tangan. Astaga, darah penebus telah membayar pintu. Tapi ini baru awal. Mereka tidak akan berhenti sebelum menagih penuh. Di luar rumah, kabut memang perlahan surut. Namun, dari kejauhan terdengar dentuman gamelan yang lebih keras dari sebelumnya. Sesuatu yang lebih besar sedang mendekat. Dentuman gamelan yang menggema dari kejauhan kini semakin jelas, menggetarkan setiap sudut rumah tua itu. Lantunan suara kendang dan gong terdengar pelan, namun menghantui, seakan dimainkan oleh tangan-tangan tak kasat mata. Ratri masih memeluk Bayu yang terkulai lemah, tubuhnya gemetar menahan tangis. Luka di telapak tangan Bayu masih mengucurkan darah. Walau pintu gaib merah sudah sirna, keris pusaka yang tertancap di tanah masih bergetar, memancarkan cahaya samar seolah menahan sesuatu agar tidak kembali terbuka. Mbah Karso berdiri di dekat jendela, matanya menatap keluar dengan wajah pucat pasi. Dia datang, gumamnya pelan, nyaris seperti bisikan yang hanya bisa didengar dirinya sendiri. Pak Jatmiko menoleh dengan wajah cemas. Siapa yang datang, Mbah? Jawabannya segera terlihat. Dari arah jalan desa, kabut pekat kembali bergulung. Kali ini lebih padat
dan lebih hitam daripada sebelumnya. Dari balik kabut, muncul sosok raksasa bertubuh tinggi menjulang. Tubuhnya dililit asap gelap, tanduk melengkung mencuat dari kepalanya, dan sepasang mata merah menyala menembus pekat malam. Langkahnya berat, setiap hentakan kaki menimbulkan getaran seolah tanah ikut bergetar. Suara tertawanya menggelegar, menghantam dada setiap orang yang mendengarnya. Haha, akhirnya, darah penebus telah dipersembahkan. Kini saatnya aku menagih harga sebenarnya. Ratri menjerit sambil memeluk Bayu lebih erat. Jangan ambil dia, kau sudah mendapat darahnya. Sosok bertanduk itu menunduk, menatap Ratri dengan senyum menyeramkan. Darah hanyalah kunci untuk membuka jalanku. Tapi jiwa muda seperti dia adalah hidangan utama. Pak Jatmiko maju. Tubuhnya bergetar, namun tekadnya kuat. Tidak ngambil aku saja. Aku yang membuat kesalahan dengan leluhurku. Aku yang menanggung dosa ini. Makhluk itu tertawa lagi. Suaranya menggema. Jiwamu sudah busuk, tua renta. Aku tidak tertarik pada daging yang lapuk. Mbah Karso menaburkan kemenyan lagi, membaca mantra dengan suara keras. Api dari dupa mendadak membesar, menjulang ke udara seperti lidah api yang menolak kedatangan makhluk gaib itu. Kau bukan penguasa di sini, makhluk kotor. Kau hanya penjaga perjanjian yang dikhianati. Kembali ke lubangmu sebelum terlambat. Namun, makhluk bertanduk itu tidak goyah. Ia melangkah semakin dekat, menembus api mantra. Seolah nyala tersebut hanyalah asap tipis. Dari mulutnya, keluar semburan kabut hitam yang melingkupi seluruh rumah. Suara jeritan jiwa-jiwa yang terperangkap ikut melolong di dalamnya, membuat bulu kuduk berdiri. Bayu yang setengah sadar membuka matanya, menatap sosok raksasa itu dengan pandangan kabur. Tubuhnya gemetar, namun hatinya menolak menyerah. Kalau memang jiwaku yang kau inginkan, ambil saja. Tapi jangan sentuh mereka. Ratri menangis keras. Bayu, jangan katakan itu. Jangan serahkan dirimu. Makhluk bertanduk itu merendahkan tubuhnya, menatap Bayu tepat di mata. Keberanianmu menarik, tapi ingat, setiap janji memiliki harga. Jika kau benar-benar rela, maka aku akan mengambilmu malam ini. Udara mendadak membeku. Detak jantung semua orang seakan berhenti. Suasana menjadi sunyi sesaat. Hanya dentuman gamelan yang semakin cepat, seperti tanda puncak dari ritual kuno. Mbah Karso berteriak, "Jangan, Bayu. Ada cara lain. Pusaka itu masih bisa digunakan, tapi harus dengan pengorbanan yang lebih besar." Semua menoleh padanya. Ratri dengan suara gemetar bertanya, "Pengorbanan apa maksudmu, Muah?" Mbah Karso menggertakkan giginya, lalu menjawab lirih, "Harus ada darah keluarga sendiri. Darah keturunan Jatmiko yang ditumpahkan, agar perjanjian leluhur ini benar-benar diputus." Pak Jatmiko terdiam, tubuhnya lemas, mata tuanya berkaca-kaca, menyadari apa arti dari kata-kata itu. Malam semakin mencekam. Kabut hitam yang dilepaskan makhluk bertanduk kini menelan hampir seluruh rumah, menyisakan hanya cahaya redup dari dupa dan keris pusaka yang masih menancap di tanah. Nafas setiap orang terasa berat, seolah udara yang mereka hirup penuh racun. Mbah Karso berdiri dengan tubuh gemetar, namun suaranya tetap lantang. Hanya ada satu jalan untuk memutuskan perjanjian leluhur ini. Darah keturunan Jatmiko harus ditumpahkan sebagai tumbal pemutus. Ratri menoleh dengan wajah pucat. "Maksud Mbah, darah keluarga? Apakah itu berarti?" Mbah Karso mengangguk perlahan. "Ya kau, Ratri atau Bayu, kalian berdua adalah darah sah dari garis keturunan Jatmiko. Tanpa itu, makhluk ini akan terus menuntut jiwa-jiwa hingga dunia kiamat sekalipun." Pak Jatmiko terhuyung, hampir jatuh. Matanya berkaca-kaca menatap cucu dan putrinya. Tidak mungkin. Aku sudah cukup berdosa. Jangan biarkan mereka yang menanggung semua ini." Sosok bertanduk itu kembali tertawa. Suaranya menggelegar seperti guntur. "Haha, benar. Pilihlah, serahkan darahmu, atau aku akan membawa jiwa anakmu yang berharga ini ke dalam kegelapan selamanya." Ia menunjuk Bayu dengan kuku panjangnya yang berkilau seperti besi panas. Bayu yang masih lemah menatap kakeknya. "Kalau ini tentang garis keturunan, biarkan aku saja, Kek. Hidupku baru dimulai. Tapi, kalau memang itu satu-satunya cara, aku rela." Ratri menjerit histeris. "Tidak, Bayu. Kau tidak boleh bicara begitu. Kalau ada yang harus dikorbankan, biar aku saja." Tangisan Ratri pecah. Tubuhnya bergetar hebat. Ia memandang makhluk bertanduk itu dengan mata merah basah. "Ambil aku.
Ambil darahku, tapi lepaskan Bayu. Aku ibunya, aku yang bertanggung jawab. Pak Jatmiko berlari memeluk Ratri dan Bayu sekaligus. Cukup, tidak ada satupun dari kalian yang akan jadi korban. Aku yang memikul dosa leluhur ini, dan aku yang harus menebusnya. Dengan penuh tekad, Pak Jatmiko mencabut keris pusaka dari tanah, lalu menempelkan ujungnya ke dadanya sendiri. Darah segar mulai merembes dari luka kecil yang ia buat. Mbah Karso berteriak, "Tidak, Pak Jatmiko, itu tidak akan berhasil. Kau bukan keturunan yang dituntut. Jiwa dan darahmu tidak sah untuk memutus perjanjian." Makhluk bertanduk itu semakin dekat, senyumnya makin lebar, memperlihatkan deretan gigi tajam berlumur darah hitam. Waktu kalian hampir habis. Satu pilihan, atau semuanya akan binasa. Bayu meraih tangan ibunya dengan mata penuh air mata. "Bu, jangan lakukan itu. Kita harus percaya ada jalan lain." Ratri menatap putranya lama, kemudian menoleh pada Mbah Karso. "Kalau benar hanya darah keturunan yang bisa memutus perjanjian ini, maka aku bersedia. Tapi katakan padaku, Mbah, apakah itu benar-benar akan menyelamatkan Bayu?" Mbah Karso terdiam lama, lalu menunduk, "Ya, kalau darahmu ditumpahkan dengan keris itu, perjanjian akan putus. Tapi sekali dilakukan, tidak ada jalan kembali." Suasana hening, hanya suara gamelan yang semakin keras, seolah mendorong mereka untuk segera memilih. Ratri menggenggam keris dari tangan ayahnya. Air matanya jatuh satu persatu. Ia menatap Bayu dalam-dalam, lalu berbisin, "Maafkan ibu. Nak, semua ini bukan salahmu. Tapi kalau ini jalan satu-satunya untuk menyelamatkanmu, maka biarlah darah ibu yang jadi tebusannya." Bayu menjerit, "Ibu, jangan." Tapi Ratri sudah mengangkat keris itu tinggi-tinggi. Cahaya merahnya berkilat di tengah kabut. Jeritan Bayu masih menggema ketika Ratri mengangkat keris itu tinggi. Cahaya merah dari bilahnya berpendar, menyinari wajahnya yang dipenuhi air mata. Namun sebelum ia benar-benar menusukkan keris ke dadanya sendiri, sebuah kekuatan tak terlihat mendorong tubuhnya hingga terlampar ke belakang. "Bodoh!" Makhluk bertanduk itu menggeram. Suaranya bergema seperti petir. "Darahmu memang bisa memutus perjanjian, tapi itu bukan pengorbanan. Itu adalah kepengecutan." Ratri terbatuk, menahan sakit, sementara Bayu berlari memeluk ibunya. "Bung, jangan lakukan ini, aku mohon." Mbah Karso maju selangkah, menatap tajam ke arah makhluk itu. "Kau tidak hanya menuntut darah, tapi juga penyerahan jiwa secara sukarela. Itulah inti perjanjian leluhur. Tumbal tidak boleh mati dengan terpaksa. Harus ada keikhlasan dalam darah yang ditumpahkan." Senyum menyeramkan muncul di wajah makhluk bertanduk itu. Akhirnya, ada yang mengerti. Matanya menyala semakin merah, lalu menatap Bayu, anak itu. Darahnya murni. Kalau dia menyerahkan diri dengan sukarela, perjanjian akan tamat. Dunia ini akan bebas, tapi nyawanya akan jadi milikku selamanya. Bayu membeku, tubuhnya bergetar. Tapi tatapan matanya penuh tekad saat menoleh pada ibunya. "Bu, mungkin ini sudah jalanku. Kalau dengan ini ibu bisa selamat, dan Mbah bisa bebas dari dosa leluhur, aku rela." Ratri berteriak histeris, memeluk Bayu erat-erat. "Tidak, kau masih terlalu muda. Jangan katakan itu. Aku tidak akan biarkan kau pergi." Pak Jatmiko ikut menahan cucunya. "Bayu, jangan. Aku sudah menanggung dosa ini sejak lama. Tidak adil kalau kau yang mengakhirinya." Namun Bayu menggeleng pelan. "Justru karena aku keturunan terakhir, hanya aku yang bisa. Kalau aku harus memilih antara melihat semua orang mati atau aku sendiri yang pergi, aku pilih aku, Bu." Air mata Ratri semakin deras, tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba merebut keris dari tangan anaknya, tapi Bayu sudah lebih dulu berdiri dan menghadap makhluk bertanduk itu dengan gagah. "Kalau memang darahku yang kau inginkan, maka ambil. Tapi dengan satu syarat, setelah aku pergi, jangan pernah ganggu keluargaku lagi. Lepaskan mereka, lepaskan desa ini." Makhluk itu tertawa panjang, suaranya menyalak bagai 1000 serigala. "Haha, berani juga kau, bocah. Baiklah, aku terima syaratmu. Serahkan dirimu padaku." Bayu menatap ibunya sekali lagi, senyumnya tipis, penuh kasih. "Ibu, jagalah dirimu. Aku sayang ibu." Ratri menjerit, "Bayu!" Dengan segenap tenaga, Bayu merobek telapak tangannya menggunakan keris pusaka. Darah merah segar mengalir deras, menetes ke tanah. Seketika, tanah bergetar, gamelan dari alam gaib berhenti.
dan kabut hitam menelan cahaya bulan. Tubuh Bayu perlahan diselimuti cahaya merah menyala. Sementara makhluk bertanduk itu merentangkan tangan, menyambutnya. Suara Mbah Karso terdengar bergetar. Anak ini benar-benar mengorbankan dirinya. Perjanjian sebentar lagi akan berakhir. Namun tiba-tiba, cahaya merah berubah menjadi putih terang, menyilaukan mata semua orang. Bayu menjerit keras, tapi bukan jeritan kesakitan melainkan seolah ada kekuatan besar yang meledak dari dalam tubuhnya. Makhluk bertanduk itu terhuyung, menjerit marah. Tidak, ini tidak mungkin. Darahnya terlalu murni. Ini bukan sekadar tumbal, ini pemurnian. Tanah bergetar semakin kuat. Kabut hitam tercerai-berai. Dari keris pusaka, cahaya putih menyembur, mengusir kegelapan yang menyelimuti rumah dan desa. Pak Jatmiko terjatuh berlutut, terisak. Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi? Di tengah cahaya itu, Bayu berdiri dengan wajah pucat, namun penuh keteguhan. Darahnya memang tertumpah, tapi alih-alih tersedot oleh kegelapan, ia justru menjadi sumber kekuatan yang memporak-porandakan makhluk bertanduk tersebut. Makhluk itu meraung, tubuhnya mulai terbelah oleh cahaya. Kalian akan menyesal, aku belum kalah. Lalu, dalam dentuman keras, tubuhnya meledak menjadi abu, lenyap bersama kabut. Dan di tengah keheningan, Bayu terjatuh ke tanah, tak bergerak. Hening, setelah ledakan cahaya putih, hanya suara jangkrik yang terdengar dari luar. Rumah tua itu seakan kembali menjadi bangunan biasa, tidak ada lagi gemuruh gamelan, tidak ada lagi kabut hitam, tidak ada lagi bayangan makhluk bertanduk. Namun di tengah lantai, Bayu tergeletak tak bergerak, wajahnya pucat, darah masih menetes dari tangannya yang terluka. Ratri merangkak mendekat, memeluk tubuh anaknya dengan tangis tak terbendung. Bayu bangun, nak, tolong jangan tinggalkan ibu. Pak Jatmiko ikut berlutut, kedua tangannya gemetar. Astaga cucuku, kau sudah terlalu jauh mengorbankan dirimu. Air matanya menetes, menandai penyesalan yang tak lagi bisa disembunyikan. Mbah Karso menunduk dalam-dalam. Suaranya serak, namun jelas. Pengorbanan Bayu bukan sia-sia. Ia tak hanya menutup perjanjian leluhur, tapi juga menyucikan kutukan yang telah mengikat desa ini ratusan tahun. Tidak ada lagi tumbal, tidak ada lagi darah. Semua sudah berakhir. Namun kata-kata itu tak mampu menghibur Ratri. Ia mengguncang tubuh Bayu, memanggil namanya berulang kali. Bayu tetap diam. Tiba-tiba, keris pusaka yang tergeletak di samping tubuh Bayu bergetar. Bilahnya masih menyala samar. Tapi kali ini, bukan merah ataupun putih, melainkan biru lembut, menenangkan. Cahaya itu merayap ke arah luka di telapak tangan Bayu, menyusup ke dalam tubuhnya. Ratri menahan napas, matanya melebar. Astaga, cahaya itu masuk ke tubuh Bayu. Bayu mengerang pelan, matanya perlahan terbuka, meski lemah. Ibu Mbah, Pakde, senyum tipis muncul di wajahnya. Aku masih di sini. Ratri menjerit bahagia, memeluk anaknya erat-erat. Syukurlah, nak, syukurlah kau masih hidup. Pak Jatmiko berlutut, menyentuh pundak cucunya sambil menangis. Bayu, kau telah menyelamatkan kita semua. Aku tak pantas jadi kakekmu, tapi kau tetap rela mengorbankan diri. Bayu tersenyum, meski tubuhnya masih lemah. Aku hanya tak mau melihat ibu menderita lagi. Aku ingin semua orang bebas dari kutukan ini. Mbah Karso berdiri, menatap langit-langit rumah yang kini terang benderang. Perjanjian sudah berakhir, tapi ingat, harga sebuah pengorbanan tidak pernah kecil. Bayu telah diberi kehidupan kedua, namun jiwanya kini terikat dengan keris itu. Selama ia hidup, keris itu akan menjadi bagian dari dirinya. Jika keris itu hancur, maka hidup Bayu pun akan ikut hilang. Ratri menatap keris pusaka itu dengan wajah pucat. Berarti, Bayu akan terus dibayang-bayangi bahaya? Mbah Karso mengangguk. Ya, selama keris itu ada, selama bayangan dunia gaib belum sepenuhnya lenyap, hidup Bayu tak akan pernah normal. Bayu menggenggam tangan ibunya, berusaha menenangkan. Tidak apa-apa, Bu. Yang penting sekarang kita masih bersama. Aku kuat, aku bisa menjalaninya. Pak Jatmiko menunduk. Wajahnya dipenuhi penyesalan mendalam. Andai dulu aku tak pernah tamak, andai tak pernah menerima perjanjian itu. Mbah Karso menatapnya dingin. Penyesalanmu memang terlambat, Jatmiko. Tapi ingatlah dosa leluhur sudah ditebus oleh cucumu. Jangan pernah kau ulangi kesalahan itu. Hiduplah dengan benar, agar pengorbanan Bayu tidak sia-sia. Di luar, langit yang tadinya mendung kini perlahan cerah. Bulan penuh tampak indah.
seolah menjadi saksi berakhirnya kutukan. Warga desa yang sejak tadi menunggu dalam ketakutan mulai berdatangan. Mereka melihat rumah Jatmiko kini tenang, tanpa kabut, tanpa suara gamelan. Beberapa orang berbisik lirih. Apakah semua sudah berakhir? Yang lain menjawab, sepertinya ya. Kutukan desa sudah berakhir. Namun di tengah rasa lega, Bayu masih duduk lemah di pelukan ibunya, menatap keris pusaka yang kini redup. Senyum tipis menghiasi wajahnya, tapi dalam hatinya ia tahu, ini bukanlah akhir. Di rumah tua peninggalan keluarga Jatmiko, Bayu duduk di serambi bersama ibunya, Ratri. Wajahnya masih pucat, namun senyum kecil menghiasi bibirnya. Di pangkuannya, keris pusaka yang telah menjadi bagian dari dirinya tergeletak dengan tenang. Bu, suara Bayu lirih. Apa menurut ibu? Aku bisa hidup normal lagi? Ratri mengusap rambut anaknya dengan lembut. Kau tetap anakku, Bayu, normal atau tidak. Selama kau ada di sisiku, itu sudah lebih dari cukup. Pak Jatmiko datang membawa kendi berisi air. Wajahnya lebih tua dari biasanya, dipenuhi keriput penyesalan. Ia duduk di depan Bayu, menunduk dalam. Cucuku, suaranya bergetar. Aku tahu aku tak pantas memanggilmu begitu setelah semua yang terjadi. Tapi izinkan aku meminta maaf. Karena dosaku, kau harus menanggung beban ini. Bayu menatap kakeknya dengan mata teduh. Kakek, aku tidak membencimu. Yang penting sekarang, kutukan sudah berakhir. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Mari kita hidup dengan damai. Pak Jatmiko meneteskan air mata, meraih tangan cucunya. Kau lebih mulia dari siapapun di keluarga ini, Bayu. Mulai sekarang, kau adalah warisan terakhir, penebus kesalahan yang akan selalu dikenang. Mbah Karso, yang sejak tadi berdiri di kejauhan, maju perlahan. Keris itu tidak boleh ditinggalkan sembarangan. Ia sudah menyatu dengan Bayu, tapi ingat, dunia gaib tidak pernah benar-benar pergi. Bayu akan selalu menjadi penjaga pintu, suka atau tidak suka. Ratri menatap Mbah Karso dengan cemas. Apakah mereka akan kembali? Mbah Karso menghela napas panjang. Tidak selama Bayu menjaga keris itu, tapi jika ada yang tamak, jika ada yang berani mengusik perjanjian lama, maka pintu itu bisa terbuka kembali. Bayu menatap keris di pangkuannya, lalu menatap ibunya dan kakeknya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Kalau begitu, aku akan menjaganya. Bukan hanya untuk keluarga kita, tapi untuk seluruh desa. Hari itu, warga Watu Petung berdatangan. Mereka membawa sesajen dan doa sebagai bentuk syukur. Semua memandang Bayu dengan rasa hormat. Meski ia hanya anak muda yang kurus dan lemah, mereka tahu, tanpa Bayu, desa mereka mungkin sudah lenyap. Matahari semakin tinggi, burung-burung beterbangan. Suara gamelan kutukan kini tinggal kenangan. Namun di balik ketenangan itu, ada satu bisikan halus yang hanya Bayu bisa dengar. Penjaga pintu, kau telah dipilih. Ingatlah, darahmu adalah kunci. Bayu menghela napas panjang, lalu menggenggam keris pusaka erat-erat. Ia sadar, hidupnya tidak akan pernah benar-benar bebas. Tapi ia juga tahu, cintanya pada ibunya dan desa ini jauh lebih besar dari rasa takutnya. Mbah Karso menutup dengan doa. Warga mengucapkan syukur, dan keluarga Jatmiko akhirnya bisa melihat cahaya setelah kegelapan panjang. Di bawah sinar matahari yang perlahan menghangat, Bayu berdiri tegak di halaman rumah. Ia bukan lagi hanya seorang remaja biasa. Ia adalah penjaga, pewaris terakhir, sekaligus harapan baru bagi Watu Petung. Dan disitulah kisah ini berakhir, bukan dengan kelegaan penuh, tapi dengan tekad. Sebab warisan kutukan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu penjaga berikutnya.